Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Adila. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya farmakoterapi 2. Yang pertama yaitu pengertian regimen adalah rencana program diatur seperti olahraga, diet, atau pengobatan dirancang untuk memberikan hasil yang baik. Anti-infeksi atau antibiotik merupakan golongan obat yang paling banyak digunakan dan paling banyak disalahkan guna juga. Penyakit infeksi dan suatu penyakit yang disebabkan oleh agen patogen yang masuk ke dalam tubuh dan memicu perkembangan infeksi. Agen patogen ini dapat berupa bakteri, virus, jamur, fungi, parasit, protozoa. Lanjut, konsep penggunaan antibiotik yaitu terapi spesifik, pencegahan, dan propalaksis. Terapi empirik. Terapi spesifik. Pada terapi ini antibiotik digunakan untuk mengobati yang disebabkan oleh organisme menginfeksi, di mana pilihan antimikroba yang telah diketahui. Antibiotik digunakan dalam terapi ini telah teruji sehingga pemilihan relatif mudah berdasarkan sensitivitas mikroba dan kondisi pasiennya, di samping faktor lain seperti biaya. Terapi empirik. Antibiotik adalah terapi terhadap organisme penginfeksi dan antimikroba tepatnya belum diketahui, tetapi dapat diprediksi berdasarkan studi sebelumnya. Tetapi ini harus dilakukan pada penyakit infeksi yang serius dan bersifat life-threatening. Pemilihan antibiotik didasarkan pada pengalaman klinis dengan menggunakan antibiotik tertentu yang diduga akan efektif pada kondisi tersebut. Antibiotik dengan spektrum luas menjadi pilihan pada kondisi ini. Arena antibiotik kelompok ini akan efektif pada banyak organisme menginfeksi. Terapi propalaksis. Terapi propalaksis adalah terapi yang diberikan dengan tujuan mencegah infeksi spesifik pada beberapa individu atau infeksi pasca operasi. Terapi ini harus diberikan pada kondisi-kondisi berikut: pencegahan oleh paparan bakteri patogen spesifik, misal pada seseorang kontak dengan pasien meningitis meningokokus harus menerima terapi rifampicin. Pencegahan penyakit oleh bakteri patogen normal yang telah menginfeksi orang tersebut dapat diberikan pada pasien. Terapinya yaitu yang pertama, waktu antibiotik diberikan harus tersedia dalam jumlah memadai pada tempat kontaminasi sebelum insisi dilakukan. Artinya antibiotik tersebut tersedia dalam konsentrasi hambat minimumnya. Durasi propalaksis dilakukan pada rentang operasi. Patokan umumnya 48 jam. 7. Spektrum antibiotika. Patokan umumnya adalah dengan menggunakan cefalosporin generasi 1. Cefalozolin menjadi obat pilihan utama terkait efek sampingnya yang rendah dan harga yang relatif murah. Selain itu, vancomycin dapat menjadi pilihan yang cocok bagi pasien yang alergi terhadap penisilin. Rute pemberian sebaiknya intravena atau intramuskular untuk menjamin konsentrasi yang memadai pada saat insisi. Pemilihan antibiotika. Mengidentifikasi organisme penginfeksi berdasarkan informasi klinis, tropisme, jaringan, dan data mikrobiologi. Kesesuaian antimikroba dan mikroba menginfeksi harus diketahui. Pemilihan obat juga harus menjamin tercapainya konsentrasi terapeutik pada tempat infeksi. Spektrum dan cara kerja antibiotik. Yang kelima, faktor kondisi pasien dalam pemilihan antibiotik harus diperhatikan, juga usia, status imunologi. Setelah itu, faktor harga. Spektrum kerja antibiotik. Antibiotik spektrum sempit atau narrow spektrum, yaitu kelompok antibiotik yang aktif hanya terdapat satu atau kelompok mikroorganisme tertentu. Yang kedua, antibiotik spektrum diperluas, extended spektrum, yaitu antibiotik yang efektif untuk bakteri gram positif.
namun juga efektif terhadap beberapa bakteri gram negatif. 3. Antibiotik spektrum luas, yaitu antibiotik efektif untuk kelompok besar organisme gram positif dan negatif, contohnya tetrasiklin dan chloramphenicol. Cara kerja antibiotik. Yang pertama yaitu 1. Antibiotik bakterisida, yaitu antibiotik yang dapat menyebabkan kematian mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis, contohnya beta-lactam dan glikoprotein. Yang kedua, antibiotik bakteriostik, yaitu antibiotik yang menghambat pertumbuhan mikroba dan pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis, contohnya clindamycin. Cara kerjanya, antibiotik menghambat sintesis dinding sel bakteri, contohnya antimikroba golongan ini adalah penisilin dan cephalosporin. Antimikroba yang bekerja merusak permeabilitas membran sel sehingga terjadi kebocoran bahan-bahan dari intrasel, contohnya polymyxin. Antimikroba yang menghambat sintesis protein mikroorganisme dengan mengikat ribosom subunit 30S dan 50S. Antimikroba ini menyebabkan hambatan sintesis protein secara reversibel, contohnya adalah chloramphenicol yang bersifat bakterisidal. Resistensi antibiotik, yaitu kondisi di mana pertumbuhan mikroba tidak terpengaruh oleh antimikroba pada konsentrasi maksimum yang dapat ditoleransi. 1. Inaktivasi atau modifikasi obat oleh enzim bakteri. Mekanisme ini terjadi pada golongan beta-lactam. Perubahan barrier permeability sehingga antibiotik tidak dapat mencapai tempat kerjanya, seperti cephalosporin. Perubahan tempat kerja sel mikroba, seperti pada quinolone. Yang keempat, konsentrasi antibiotik yang dicapai melalui transport aktif yang lebih rendah dan konsentrasi hambat minim KHM yang terjadi pada tetrasiklin. Durasinya, untuk menghasilkan efek terapi yang tepat, antibiotik harus diberikan pada rentang waktu yang tepat pula. Panduan umum sehubungan dengan durasi tepat antibiotik dan sekurang-kurangnya 72 jam pada terapi infeksi akut tidak kompleks dengan pada infeksi kronis seperti endokritis dan osteomyelitis. Terapi memerlukan durasi yang lebih panjang, yaitu berkisar 4-6 minggu dengan analisis lanjutan untuk menilai keberhasilan terapi. Kegagalan terapi, yang pertama salah diagnosa, yang kedua regimen obat yang tidak tepat baik dari segi dosis, pemberian dan frekuensi dan durasinya. Pemilihan antibiotik tidak tepat, resistensi mikroba, ekspektasi yang berlebihan, dan infeksi oleh 2 atau lebih mikroba. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.